Apa kabar Sobat Philip? Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan UTBK ya. Bagi teman-teman yang masuk ke Sosum, silakan nonton video ini. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas soal-soal tentang sosiologi ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita mulai aja ya. Kita langsung nomor satu. Nomor satu ini adalah kaitan dengan integrasi sosial. Di sini penggusuran dagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh petugas Satpol PP di pinggir kota besar. Nah, ini termasuk bentuk integrasi apa? Nah, ini harus kamu tahu. Pilihannya itu kan ada ideologi, ya, ada kursif, normatif, fungsional, sama sosial. Nah, integrasi sosial sendiri itu kan dia termasuk upaya, ya, atau proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat, yang nanti bisa menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Ada tiga bentuk integrasi sosial. Kursif ini bersifat pemaksa. Normatif ini berdasarkan nilai-nilai. Kalau fungsional ini berdasarkan peranan masing-masing. Kalau peranan itu contohnya misalnya dalam peran masing-masing dalam anggota keluarga. Ini maksudnya. Kalau nilai-nilai itu contohnya yaitu seperti ada ke toilet ya. Ajaran-ajaran agama itu termasuk integrasi normatif. Nah, bersifat memaksa ini seperti soal di atas ya, memaksa pihak yang lain agar mau menerima aturan dari pihak kita. Contohnya penggusuran pedagang kaki lima oleh petugas Satpol PP. Ini kan paksaan, memaksa pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di pinggiran kota besar ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, berikutnya nomor 2. Nah, nomor 2 ini tentang wujud diferensiasi sosial. Ini ada 4 pilihan. Ada 4 kalimat ya. Mana dari 4 kalimat ini termasuk bagian diferensi sosial? Apakah semuanya atau hanya sebagian aja atau hanya satu aja? Ini Ibu Nana dialih tugaskan dari seorang guru menjadi kepala sekolah. Dari seorang guru menjadi kepala sekolah di sebuah daerah. Nah, ini termasuk diferensiasi sosial ya, Ini termasuk stratifikasi sosial ya. Ini termasuk stratifikasi sosial ya. Kenapa? Karena stratifikasi sosial ini adalah perbedaan ya, perbedaan dalam struktur secara vertikal, ya, perbedaan kedudukan seseorang dalam sebuah struktur sosial dalam masyarakat. Itu stratifikasi sosial ya. Misalnya seseorang guru tiba-tiba berubah menjadi kepala sekolah karena kinerja dia yang sangat baik. Nah, ini kan namanya Ibu Nana ini mengalami proses stratifikasi sosial. Ada perbedaan nih, kepala sekolah sama guru. Nah, statement yang satu ini mirip sama yang 3. Kayak pegawai negeri sipil di Indonesia itu ada berbagai pangkat. Nah, berbagai pangkat itu berarti kan ada tingkatan. Ya, ada tingkatan atas atau tingkatan bawah. Kayak golongan gaji nih. Ada golongan 4A, 4B, 4C. Ya, kalau golongan A kan mungkin lebih kecil gajinya dibandingkan golongan C. Nah, berarti termasuk juga stratifikasi sosial. Nah, diferensi sosial itu kan agak berbeda ya sama pengertiannya dengan stratifikasi. Kalau diferensi sosial itu berarti dia lebih perbedaan dalam struktur sosial ya, secara horizontal ya, atau derajat. Kedudukannya sama ya, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Kalau yang ada di atas di bawah ini berarti termasuk sertifikasi sosial. Nah, contohnya ini, siswa baru keterima di SMA Nusantara. Nah, ternyata mereka dari SMP. Yang satu SMP negeri, satu SMP swasta. Kan udah sama-sama SMP, sama-sama sekolah menengah pertama. Kecuali kalau yang satu SMP, satu SMA. Nah, itu berarti ada kelas, ada perbedaan secara vertikal. Itu termasuk stratifikasi sosial. Nah, itu persis sama yang 4. Produk Indonesia ya, dari berbagai suku, agama, ras, etnis. Kan ras, agama, etnis itu kan nggak ada yang unggul, nggak ada yang paling tinggi. Kayak suku bangsa, yang Jawa, Sunda sama suku-suku yang lain sama sederajat. Jadi 2 dan 4 ya. Jadi jawabannya yang C. Nih. Oke, lanjut. Nomor 3, ini tentang perubahan sosial. Ya, perubahan sosial ini kaitannya sama perubahan ya, tata kelola pemerintahan Indonesia dari sentralisasi sama desentralisasi. Kata itu bisa memberikan perubahan dalam masyarakat. Nah, perubahan ini desentralisasi ini ya, itu pemerintah daerah ya leluasa untuk merencanakan tentang program-program ya yang bertujuan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, bener nggak ini? Kalau pernyataan itu kan, kalau kita bicara tentang sentralisasi itu berarti dia lebih segala sesuatu ke tempat yang dianggap pusat, atau semua aturan pemerintahan tuh semua diatur oleh pusat. Segala sesuatu ya, karena nggak hanya pemerintahan, semua bisa dikaitkan sama sentralisasi ke tempat
yang pusat. Nah, ada namanya desentralisasi. Desentralisasi itu lebih kepada kewenangan, ya, penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Nah, ini ya. Jadi desentralisasi ini pasti yang tadinya diatur oleh pusat diubah ke pemerintahan daerah, ya. Jadi desentralisasi ini bisa mengakibatkan perubahan tata kelola sistem pemerintahan. Kalau ada perubahan tata kelola pemerintahan, itu pasti akan memicu pemerataan daerah. Nah, ini akan mengakibatkan adanya perubahan dalam masyarakat. Gitu. Maka jawabannya pernyataan ini benar, ya. Ini pernyataan ini benar, ini juga benar, ya. Kenapa? Karena desentralisasi ini kan pemerintahan daerah nih diberi kekuasaan oleh pusat untuk merencanakan, menetapkan program-programnya. Kan benar. Jadi ini kan otonomi ya, otonomi daerah. Nah, berarti kalau benar-benar dan ini saling terkait, ya saling berhubungan antara satu sama lain. Nah, ini berarti jawabannya yang A. Nomor 4, ya, para guru memiliki skill di bidang teknologi informasi multimedia. Nah, ini harus dimiliki oleh para guru untuk saat ini. Untuk apa? Agar tercipta sebuah pembelajaran efektif dan menyenangkan. Dengan banyaknya guru yang menguasai teknologi informasi dan multimedia, itu memudahkan para guru ini untuk mencari bahan ajar. Penyampaian materi pun tidak hanya sekedar pada metode ceramah, tetapi juga bisa menampilkan slide sama video agar pembelajaran itu jadi menarik. Nah, tindakan para guru ini untuk menguasai teknologi informasi multimedia, nah ini harus tahu nih kalian nih. Yang pertama, tindakan nih, ya kan? Tindakan itu kan dia semacam tindakan instrumental bertujuan. Ya, ini tindakan instrumental tujuan. Nah, tujuan. Nah, untuk kata rasional, ya kata rasional ini dia mengandung makna implisit logis. Ya, implisit logis. Sementara kalau instrumental itu berarti kaitannya sama untuk mencapai tujuan. Mencapai tujuan, ya. Nah, maknanya dari pengertian di atas, ya, bahwa tindakan sosial, ya, tindakan sosial rasional instrumental dilakukan dengan ya, pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipertimbangkan atau diperhitungkan. Nah, contohnya ini. Jadi, kenapa para guru? Jadi, para guru harus memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan multimedia karena mereka memiliki tujuan pembelajaran efektif dan menyenangkan. Ya. Atau enggak misalnya para guru untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif menyenangkan, maka dia mempertimbangkan apa? Harus memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia. Atau enggak misalnya penyampaian materinya, ya, jadi nggak hanya sekedar metode ceramah aja. Dengan materi berkaitan sama online, maka kita harus bisa, ya, menampilkan slide dan video yang menarik agar siswa tertarik untuk belajar online. Nah, ini namanya rasional instrumental. Jadi tujuannya itu sudah dipertimbangkan sebelumnya. Jadi jawaban yang A. Nomor 5, ya. Wah, ini ya, anak zaman sekarang ya. Musik dan penyanyi, ini dua hal yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dua hal itu membuat nuansa permusikan semakin beraneka ragam. Contohnya, kata perpaduan musik tradisional dengan musik barat. Ada namanya musik Jawa dengan musik rap atau hip hop Jawa yang melahirkan sebuah grup musik Jogja Hip Hop Foundation. Nih, hasil dari dua budaya nih, ya. Budaya hip hop dari barat dengan lagu Jawa. Nah, ya. Nah, ini bentuk interaksi apa nih? Ini termasuk bentuk interaksi apa? Bentuk interaksi yang ini nih, perpaduan ini. Nah, ini perpaduan ini namanya akulturasi, ya. Ini namanya akulturasi, ya. Nah, akulturasi itu adalah percampuran dua budaya, ya, budaya A, budaya B bercampur nanti akan melahirkan budaya AB, ya. Jadi dua budaya ini bercampur nih menjadi satu, ya, tanpa menghilangkan keaslian budayanya ini. Budaya ini berdampingan. Nah, ini namanya akulturasi. Nah, kalau asimilasi ini percampuran dua budaya A sama B itu akan melahirkan yang C atau budaya baru. Jadi pencampuran dua budaya menghasilkan budaya baru atau budaya C, ya. Nah, ini namanya asimilasi. Nah, kalau akomodasi ini upaya untuk meredakan ketegangan atau konflik,
Kalau yang kerjasama itu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Kalau empati ini bentuk simpati yang mendalam. Misalnya kamu punya teman, dia baru kehilangan orang tuanya, kamu ikut sedih, rasakan apa yang dia rasakan. Nah, itu empati. Nah ini contohnya misalnya Jawa ketemu hip hop, nanti melahirkan Jawa hip hop. Contohnya ini Jogja Hip Hop Foundation. Nah, jadi nomor 5 ini jawabannya yang. Terus berikutnya nomor 6 ya. Itu mengenai kelompok sosial, kelompok masyarakat mayoritas dan minoritas. Ya, ini biasa terjadi berbagai negara. Di Indonesia sendiri masyarakat multikultural terbesar di dunia, di mana kelompok mayoritas ini memiliki peranan penting dalam setiap bentuk kegiatan. Nah, masyarakat multikultural, ya ini maaf ya, ini berarti kaitannya sama masyarakat multikultural ya. Masyarakat multikultural dengan kelompok mayoritas, ini peranan pentingnya apa? Nah, kalau kita bicara tentang isolasionis, ya, isolasionis ini dia lebih kepada menjalankan kehidupan secara otonom. Di sini maksudnya otonom itu tetap menjalankan sebuah interaksi antar kelompok, ya, minimal satu sama lain. Nah, terus yang kedua, otonom. Nah, kalau otonom ini adalah masyarakat yang hidup secara bersama. Masyarakat yang hidup secara bersama. Bersama untuk adanya kesetaraan. Adanya kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Nah, terus ada namanya interaktif. Interaktif atau kritikal sama ya. Jadi dua ini sama. Interaktif atau kritikal ya. Kritikal ini masyarakat yang tidak berfokus pada hidup. Masyarakat tidak sekedar hidup fokus pada otonom aja atau kultural otonom aja, tetapi lebih kepada kultur kolektif bersama-sama. Nah, ini menjadi cerminan dan penegasan perspektif masing-masing kelompok masyarakat. Ya, oke. Terus yang terakhir ada akomodatif. Nama akomodatif ini berarti kalau akomodatif ini dia lebih kepada masyarakat mempunyai kultur dominan ya atau mayoritas yang menyesuaikan kebebasan atau penyesuaian terhadap kehidupan dengan kelompok minoritas. Nah, ini berarti jawabannya udah jelas ya. Jawabannya yang C. Yang delta ya, jawabannya delta. Soalnya kalau yang C ini interaktif sama kritikal sama ya, berkaitan mengenai bahwa kehidupan kultural itu nggak hanya sekedar otonom, tetapi berkaitan sama kultural kolektif. Ya, di sini menjadi sebuah cerminan dan penegasan perspektif masing-masing kelompok masyarakat. Ada satu lagi namanya multikultural kosmopolitan. Nah, ini masyarakat berupaya menghilangkan batas-batas kultural, ya. Ada namanya kosmopolitan ya. Nah, kalau kosmopolitan ini lebih kepada menghilangkan batas-batas kultural dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kosmopolitan ya. Kosmopolitan menghilangkan batas-batas kultural dalam masyarakat. Interaktif, kritikal sama ya. Jadi nomor 6 jawabannya delta. Oke, nomor 7 sekarang ya. Nah, henti menebar empati, ITB kembali hadir berkontribusi melalui keluarga mahasiswa ITB. KM ITB yang mengirimkan relevan dana logistik bagi korban banjir Bandung Selatan. Para mahasiswa tersebut menyumbangkan tenaganya dengan cara turun langsung ke daerah bencana pada Jumat Minggu. Relawan KMB ITB berpartisipasi dalam ketersediaan pangan, logistik, dan kebutuhan medis. Nah, kelompok sosial mungkin dari kata ini ya, kakak coba tarik kesimpulan dari kata ini ya, menyumbangkan tenaganya. Nah, kelompok sosial yang termasuk kelompok yang di atas ini adalah kelompok apa? Kalau kita bicara tentang paguyuban itu dia kelompok ini anggotanya ini hubungan batinnya itu murni. Bersifat kekal ya, Contohnya misalnya kan banyak tuh ada Gemeinschaft by blood, Gemeinschaft of flesh sama of mind. Kalau Gemeinschaft by blood itu kaitannya sama ikatan darah. Berarti contohnya kayak trah
kerabat atau klan. Nah, kalau okupasional ini kelompok yang tidak diakui oleh masyarakat dalam masyarakat. Nah, kalau patembayan itu lebih kepada ikatan anggotanya ini, ya anggotanya ikatan bersifat sementara, bersifat sementara, ya, dan disatukan oleh pemikiran yang sama. Ya, dan disatukan pemikiran yang sama. Nah, kalau Gemenskaf itu kebanyakan di desa, kalau Geselskaf itu kehidupan di kota. Geselskaf itu kepentingannya pribadi bersifat rasional. Nah, kalau volunteer ini kelompok yang menyediakan waktunya untuk membantu orang lain. Nah, kalau kerumunan itu kelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tanpa ada ikatan. Nah, ini jelas ya jawabannya volunteer yang D. Oke, kita lanjut lagi. Ini tentang sosialisasi. Setelah ditinggal bercerai oleh kedua orang tuanya, Sukti berubah. Ya, tadinya dia sosok yang riang, ramah, dan rajin belajar. Setelah bergaul sama teman-temannya, dia tertangkap melakukan tindakan penggunaan obat-obat terlarang. Nah, teman-temannya ini media sosialisasinya apa? Teman-teman malam. Teman-teman malam. Ini namanya PR group. Nah, ya. Nah, PR group. Nah, ciri-ciri dari PR group ini atau proses sosial dari kelompok PR group ini itu yang pertama itu dia ya dilakukan antar teman, ya, dilakukan antar teman. Ingat ya, di sini baik teman sebaya maupun tidak sebaya, baik satu angkatan atau beda angkatan. Nah, ini PR group. Nah, terus yang kedua, itu terjadi secara ekualitas, ya. Terjadi secara ekualitas. Ekualitas di sini maksudnya adalah sederajat, ya, hubungannya sederajat. Kan ada yang merasa paling atas, ada paling kaya. Nah, itu. Kalau ini kan sederajat ekualitas. Nggak ada yang paling utama, nggak ada yang paling bawah. Terus ada kelompok bermain ikut menentukan perilaku, ya. Kelompok ini ikut menentukan perilaku anggota kelompoknya. Perilaku anggota kelompoknya. Nah, terus berikutnya menjadi bagian yang memberikan pengaruh positif atau negatif, ya. Nah, dari proses sosialisasi dari kelompok PR group ini udah jelas bahwa kita salah bergaul, nah itu bisa mengakibatkan kita melakukan tindakan-tindakan di luar dugaan, di luar dari biasanya. Nah, itu tadi ya, contohnya kayak ini, kelompok ikut menentukan perilaku anggota kelompoknya, ya. Bahkan bisa menjadi bagian di mana kelompok ini bisa memberikan pengaruh positif atau pengaruh negatif. Nah, berarti jawabannya yang E, ya. Jadi jawabannya E. Nomor 9, ini tentang mobilitas sosial, ya. Mobilitas sosial ini kata kunci. Nah, seorang guru, ya, kata kuncinya di sini nih ya. Seorang guru dia mobilitas sosial nih, ya, menjadi kepala sekolah. Nah, mobilitas sosial ini apa? Mobilitas sosial ini adalah perpindahan individu, ya, individu dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya. Ini termasuk mobilitas sosial, ya. Kalau social sinking, sebenarnya ada yang sinking, ada yang climbing, ya. Kata kuncinya di sini doang nih. Social sinking sama climbing, ya. Kalau sinking ini lebih kepada jadi perpindahannya itu, ya, kedudukan dari status yang tinggi ke status rendah. Nah, maksudnya ini adalah tadinya dia jabatannya sebagai kepala cabang atau kepala wilayah, ya. Dia turun menjadi karyawan biasa, mungkin karena kinerjanya itu tidak memuaskan. Itu social sinking. Atau enggak pejabat yang dipecat, yang dipenjara karena dia korupsi. Itu social sinking. Ada juga social climbing. Social climbing ini, ya, dia perpindahan status yang rendah pindah yang lebih tinggi. Nah, contohnya misalnya dia sebagai karyawan biasa bekerja setiap hari, rajin datang, dan dia membawa dampak yang baik bagi perusahaan tersebut yang mengakibatkan supervisornya mengangkatnya menjadi
manajer ya, atau enggak direktur mengangkatnya si karyawan biasa ini menjadi manajer. Statusnya tadi jadinya karyawan biasa menjadi manajer, itu namanya social climbing. Nah, termasuk guru berubah jadi kepala sekolah. Kan beda, status guru kan biasa menjadi kepala sekolah. Nah, itu namanya social climbing. Maka jawabannya yang B. Nomor 10 itu tentang iptek ya. Industri Indonesia ya hanya sekedar memanfaatkan teknologi dari luar. Nah, ini berdampak negatif. Harusnya iptek kita berkembang nih. Nah, perkembangannya ke arah mana? Nah, perlu kamu ketahui ya, ilmu pengetahuan teknologi iptek memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan faktor penentu daya saing suatu bangsa. Nah, penguasaan iptek yang kurang itu menyebabkan sektor produksi nasional, terutama sektor industrinya, itu menjadi kurang berkembang dan nanti akan bergantung pada bahan impor. Ya, kalau kita kurang berkembang atau tidak memanfaatkan maksimal dari namanya iptek, itu berdampak pada kita bergantung pada bahan impor. Ya, ini di sektor industri. Pengalaman di negara maju membuktikan bahwa penguasaan iptek ini memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian negara. Salah satunya di bidang industri. Ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Nomor 11. Nomor 11 ya. Ini berkaitan sama lembaga pendidikan. Ya, fungsi dari lembaga pendidikan. Nah, sekolah atau madrasah ya, itu lembaga pendidikan, tempat untuk belajar dan mengajar ya. Nah, lembaga tersebut mendapat pengakuan dan penilaian dari berbagai pihak ya, terutama dari pemerintah. Pengakuan dan penilaian itu disebut namanya akreditasi. Nah, akreditasi itu lebih kepada untuk menilai kelayakan suatu program lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap. Ya, nah, di sini peran pemerintah penting nih sebagai pihak yang berwenang melakukan upaya akreditasi. Nah, pelaksanaan yang dimaksud selain tidak hanya sekedar secara bertahap aja, ya nggak step by step aja, tetapi juga terencana dan terukur ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya. Nah, ingat unsur-unsur lembaga pendidikan ya. Unsur-unsur lembaga pendidikan itu yang pertama ya, unsur pertama itu ada namanya pola perilaku ya. Pola perilaku ya. Pola perilaku ini contohnya misalnya ya, unsur ini adalah cinta pengetahuan. Yang pertama ya, pola perilaku cinta pengetahuan. Kemudian ada kehadiran meneliti dan semangat belajar ya. Nah, terus berikutnya ada budaya manfaat. Nah, kalau budaya manfaat ini ya, contohnya kayak kelas perpustakaan ya. Kelas perpustakaan, kemudian ada buku laboratorium. Terus ada namanya budaya simbolis. Kalau simbolis ini lebih kepada seragam sekolah ya, seragam sekolah. Kemudian ada maskot, kemudian ada logo, terus ada namanya berikutnya ideologi. Ideologi ini lebih ke ini ya, maaf. Dia lebih kepada inovatif ya, inovatif. Keberhasilan akademis ya, keberhasilan akademis ya. Terus pendidikan progresif. Terus yang terakhir itu ada namanya kode spesialisasi ya, kode spesialisasi ini lebih kepada akreditasi, tata tertib ya, tertib, kemudian ada kurikulum ya, sama tingkatan. Nah, karena kata kuncinya ada di kata upaya akreditasi, maka ini unsur lembaga pendidikan yang berkaitan sama kode spesialisasi. Maka jawabannya yang E. Oke, lanjut ya. Berikutnya, pembangunan nasional itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahli sosiologi dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menyusun apa? Program pembangunan agar tidak salah sasaran. Nah, di sini peran sosiologi apa? Jadi apa sih dia? Jadi perlu kalian ketahui ya, Sobat Villa, bahwa sosiologi itu membantu untuk memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi
ya menyumbang dalam pemilihan kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan dan menjelaskan pada masyarakat kebijakan mana yang paling mungkin bisa terlaksana, ya. Nah, dalam hal ini sosiologi hanya perlu menjadi sebuah perencana dari pembangunan atau mungkin dikenal dengan istilah konsultan kebijakan. Perencana pembangunan atau disebut dengan konsultan kebijakan, ya. Bukan pembuat kebijakan, karena pembuat kebijakan itu adalah tugas dari pemerintah. Ya, jadi jawabannya yang A, ya, sebagai konsultan nih, perancang kebijakan nih, ya. Perencana, ya. Oke, lanjut nomor 13. Nah, ini rumusan masalah, ya. Jadi rumusan masalah penelitian harus memperhatikan hal-hal kecuali. Yang pertama, ya, hal-hal diperhatikan dalam rumusan masalah penelitian. Yang pertama itu ada namanya harus dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan. Terus yang kedua, susunan kalimat sederhana. Susunan kalimat sederhana dan istilah baku dihilangkan atau dikurangi aja, ya. Istilah baku dikurangi. Istilah tidak baku maksudnya, ya. Istilah tidak baku dikurangi. Terus berikutnya dijelaskan secara dirumuskan secara singkat, jelas. Terus harus mencerminkan keinginan yang hendak dicapai. Keinginan atau kegiatan yang ingin dicapai, ya, ingin dicapai. Jadi kalau nggak ada di sini, nah itu berarti yang bukan, yang harus diperhatikan berarti yang E, ya, ini nggak perlu.